Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Wanipin dimanapun berada, kita sekarang bersama dengan anggota Dewan DPR RI, Pak Hermanto. Rezeki kita Mapurina bertemu dengan beliau. Ada banyak hal yang kita akan sampaikan kepada beliau terkait dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat petani dan pertanian organik Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dalam kapasitas kita sebagai Ketua Mapurina Sumatera Barat, ingin kita sampaikan bahwa kita adalah pelaku petani dan pertanian organik di Sumatera Barat, ingin mempromosikan pertanian organik. Kenapa pertanian organik kita promosikan? Karena kita sudah berpuluh tahun punya pengalaman bagaimana kita tergantung pada sarana produksi pertanian yang berbasis kimia. Catatan daripada Profesor dari IPB kalau saya tidak salah, hampir 72% lahan kita itu sudah mendekati kritis. Lalu fenomena akhir-akhir ini bahwa harga saprotan kimia itu melambung cukup tinggi, sangat signifikan. Subsidi sudah berkurang secara signifikan, lalu pupuk juga semakin tinggi. Maka dengan demikian biaya produksi pertanian itu pasti akan tinggi. Dunsana Musadoyo, jangan lupa like, comment, and subscribe Ciloteh Wanipin. Dampaknya adalah tentu kesejahteraan akan berkurang. Biaya tinggi, harga jual juga tidak diikuti, tidak seimbang, maka dengan demikian nilai tambah atau kesejahteraan yang diharapkan oleh petani kita menjadi berkurang. Maka salah satu opsi yang strategis yang perlu kita kampanyekan, yang kita perlu promosikan adalah kembali ke organik. Tidak saja bahwa kembali ke organik ini adalah menopang kemandirian pangan kita, Pak, tapi juga adalah masalah kalau kita sebut pembina kita di Mapurina Pusat itu adalah masalah national security, khususnya di ketahanan pangan. Itu Pak Hermanto pasti tahu lah. Jadi kepada beliau kita menitip aspirasi, menitip harap kiranya gerakan organik ini menjadi perhatian daripada pemerintah pusat, baik dari segi kebijakan-kebijakan nasional di level nasional, juga program-program real yang nyata kepada masyarakat. Nah, tentu dalam kapasitas beliau sebagai mewakili masyarakat Sumatera Barat, kita berharap beliau memberikan atensi yang walaupun selama ini kita tahu bahwa beliau sangat besar sekali perhatiannya kepada dunia pertanian, tapi secara khusus kita meminta beliau juga memberikan atensi yang proporsional yang besar kepada dunia pertanian organik. Itu harapan kami. Kita dari Mapurina akan siap bergandeng tangan dengan siapapun, dengan Pak Hermanto, dengan siapa saja yang mempunyai atensi, mempunyai kepedulian kepada pengembangan pertanian organik. Kita siap untuk bersama-sama mengembangkan petani dan pertanian organik di Sumatera Barat. Barangkali demikian Wanipin, terima kasih atas kesempatannya kepada kita semua, kepada Mapurina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, saya Debbie sebagai Managing Director ETC dan juga VP International IMA Chapter Padang ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Ciloteh Wanipin. So, stay tuned. Jadi saya mengapresiasi. Pertama saya mengapresiasi apa yang menjadi gagasan Mapurina yang dalam ini disampaikan gagasan-gagasan Mapurina melalui Ketua Mapurina yaitu Pak Yul. Jadi apresiasi ini bagi saya ini adalah gagasan beliau ini adalah memiliki kesepahaman dengan saya. Saya memiliki paham pertanian kita ini kembali kepada naturalnya, kembali kepada alam yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Yul itu adalah lebih berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan undang-undang pangan yang lebih kepada high target,
target yang tinggi itu adalah kedaulatan pangan. Seterusnya itu nanti adalah ada food security, keamanan pangan, kemudian ada kemandirian pangan, ada kesediaan pangan. Tapi puncaknya itu adalah kedaulatan pangan. Nah, kalau kita melihat undang-undang pangan kita ini, maka amanah terbesar dari undang-undang pangan itu adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini adalah itu berkaitan dengan kita membuat kebijakan politik bangsa Indonesia tentang pangan sendiri, tidak diintervensi oleh asing. Nah, dalam hal ini adalah kita mengkonsumsi apa yang kita produksi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam. Ikutin channel Wan Ipin dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Kita tumbuh rawatkan, lalu kita panen, itulah yang kita konsumsi. Itu yang disebut kedaulatan pangan. Itu adalah puncak dari cita-cita kedaulatan pangan di dalam undang-undang pangan kita. Ya, kalau sudah sampai kepada kedaulatan pangan, maka dengan sendirinya ketersediaan pangan tersedia, kemudian keamanan pangan itu juga secara automatically itu pasti ada prosesnya, ya kan? Dan itu insya Allah bisa tercapai. Nah, inilah yang sangat penting, inilah sangat urgen. Ya. Nah, kemudian kemandirian pangan itu tidak sama dengan kesediaan pangan. Ketersediaan pangan itu bisa didatangkan pangan ini dari mana saja. Ya. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, yang penting pangannya tersedia. Tapi persoalannya itu adalah kalau kesediaan pangan itu datangnya dari luar negeri, berarti kan kita tergantung, dependen. Dan kalau ini terus menerus, ya kan, maka dependen itu menjadi kita tidak punya kreativitas untuk bisa mandiri. Nah, disinilah makna daripada bagaimana kita harus tidak tergantung kepada pangan impor. Nah, ini disinilah batasnya bahwa kedaulatan pangan bagi Indonesia itu sangat penting. Dan saya ingin kedaulatan pangan ini disuarakan oleh pemerintah dalam forum G20 di Bali 2 November yang akan datang. Dan itu pemerintah harus mendeklarasikan bahwa Indonesia ini adalah berdaulat secara pangan. Tidak hendak itu tidak intervensi oleh asing. Nah, dari sisi inilah bahwa bangsa Indonesia itu sudah mengatakan, mendeklarasi bahwa Indonesia itu sudah firm dengan seluruh produksi pangan kita. Dan itu adalah hasil anak bangsa sendiri. Ini yang sangat penting. Saya pikir di sini adalah pemerintah harus negosiasi dengan negara-negara besar itu, ya, supaya produk-produk pangan kita ini bisa diterima oleh negara-negara lain. Dan kita terus memproduksi dengan seperti yang Pak Yul sebutkan tadi adalah Saya Nina Musbar dari Nina Musbar Class of Public Speaking. Jangan lupa sanak untuk di-like, komen, dan subscribe Celoteh Wan Ipin. Nah, tentunya ini tidak sederhana, ya, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tadi Pak Yul mengatakan bahwa cost of production dari pertanian kita ini sangat tinggi karena harga pupuk itu sudah sangat mahal. Dan petani pun juga sangat memiliki kemampuan daya beli sangat rendah untuk bisa membeli pupuk itu sebagai biaya produksi. Nah, ini tentu selama ini petani kita ini sangat tergantung dengan pupuk kimia. Dan itu sepertinya ada grand design, ya kan? Sudah bertahun-tahun dan pada akhirnya petani ini sangat tergantung dengan pupuk kimia. Dan ketika pupuk kimia itu langka, maka petani kita itu kehilangan orientasi. Mau diapakan lagi lahan kita ini? Di tengah bersamaan itu pun juga pupuk bersubsidi itu juga sudah mulai berkurang. Baik dari konten pupuk yang tadinya 5, sekarang hanya tinggal 2, yaitu pupuk Korea dan MTK. Bersamaan itu pun juga pemerintah memiliki hutang terhadap holding company, yang ini adalah bisa mengakibatkan holding company pun juga bisa membatasi jumlah produksinya, sehingga jumlah produksi pupuk kimia itu menjadi berkurang. Nah, tentunya di sini pemerintah harus segera mengambil solusi, hutang pemerintah itu harus segera dibayarkan kepada holding supaya holding ini bisa memproduksi pupuk kimia secara normal. Tetapi ini pun juga kita memiliki dilematis, kan? Di tengah tanah kita dengan pupuk kimia ini mengalami kritis. Nah, ini juga berdampak kepada
lingkungan, berdampak juga kepada situasi iklim yang semakin berubah. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengatasi kekurangan atau kelangkaan pupuk kimia ini dengan kembali kepada pupuk organik. Nah, pupuk organik ini semakin modern, tidak lagi berskala kecil. Tapi sekarang ini program-program unit pengolah pupuk organik itu sekarang sudah diakselerasi dan dimasukkan dengan membentuk UPO, semacam unit pengolah pupuk organik yang berbasis kepada organisasi atau kelembagaan petani yang ada di daerah-daerah. Nah, UPO ini adalah sebuah program yang sedang dimasifkan dalam rangka mengantisipasi kekurangan pupuk kimia. Nah, disinilah kita punya kepentingan besar untuk menciptakan kemandirian seperti yang disebutkan oleh Pak Yul tadi, bahwa pengolahan pupuk organik ini adalah berbahan baku kearifan lokal. Sehingga kita tidak bergantung kepada pupuk kimia yang bahan bakunya itu adalah dari impor. Nah, jadi banyak keuntungan dari kita menggunakan pupuk organik ini. Pertama, lingkungan kita menjadi terjaga, kemudian kesehatan tanah menjadi lebih baik, kemudian lebih subur, dan hasil daripada produk pupuk organik ini, produk perubahan itu jauh lebih berkualitas, sehingga dia sehat buat konsumsi kita. Nah, ini yang menjadi tekanan kita, dan alhamdulillah program-program pengolahan pupuk organik ini, wabil khusus di Sumatera Barat, umumnya di Indonesia, itu sudah digalakkan. Dan di Sumatera Barat ini alhamdulillah hampir sudah 13 kabupaten kota, mungkin juga sudah semuanya, melalui aspirasi saya sebagai anggota DPR Komisi 4, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, itu setiap tahun mengalokasikan ini, dan itu sudah menyebar di kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, jadi kami pun juga sudah mengunjungi daerah-daerah di mana petani di situ adalah concern dengan kawasan organik. Misalnya di Bukit Gombong, di situ adalah kawasan organik. Ya, dan itu sudah kita support dengan program UPO. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dan alhamdulillah setelah kami kunjungi di situ berhasil. Nanti saya minta Pak Yul bisa mengunjungi Bukit Gombong. Alhamdulillah. Kemudian di Balik Bukit, yang di Kota Padang, Lambung Bukit, itu juga adalah kawasan organik. Dan alhamdulillah itu kita pantau terus. Dan itu adalah menjadi ikon Kota Padang sebagai kawasan organik. Dan sebentar lagi nanti ini di Penas, di tahun 2023, itu nanti Sumatera Barat akan lebih fokus pada... Saya Andri Septa, Wali Kota Padang, mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan komen ya buat channelnya One Ipin. Mudah-mudahan sukses sekali untuk One Ipin. Organik, tumbuhan-tumbuhannya yang dipamerkan nanti itu adalah dari produk-produk organik. Itu nanti akan kita coba petani-petani ini menunjukkan keunggulannya bahwa tumbuhan organik itu jauh lebih berkualitas, hasilnya lebih sehat dibandingkan dengan produk-produk pangan yang berbasis pupuk. Nah, jadi kita punya kepentingan di sini seperti Pak Yul punya gagasan seperti itu adalah sebuah gagasan yang sebenarnya sangat simetris. Jadi kalau Pak Yul nanti adalah bergerak di sektor civil society-nya, maka kami DPR bersama pemerintah berusaha untuk menjadi aspirasi civil society menjadi sebuah kebijakan. Sehingga itu adalah nanti menjadi sebuah berskala nasional. Nah, ini sekarang kita sebenarnya sudah lama kita mulai, tetapi karena ada situasi pupuk yang seperti ini, maka ini semakin kita galakkan. Dan insya Allah tahun 2023 ini program-program organik itu sekarang sudah kita tingkatkan, baik kuantitas, jumlah daripada unit pupuk organiknya maupun juga anggarannya itu sudah kita tingkatkan. Nah, semoga ini kami bersambut dengan Pak Yul sebagai ketua dari Mapolina. Ya, di sini nanti kita bisa menciptakan akselerasi dari percepatan kawasan organik. Karena ada dukungan dari civil society. Ini sebuah kebijakan
dari pusat, terus ada civil society yang bisa mengakselerasi ini sehingga kawasan ini nantinya bagi khusus Sumatera Barat ini bisa menjadi kawasan organik. Begitu.